اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu serta sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, alhamdulillah sore hari ini bisa kembali duduk bersama cari ilmu. Mudah-mudahan barokah. Ya, mudah-mudahan barokah dan membawa keselamatan buat kita dunia akhirah. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar balik dari awal. Ya, kembali dari awal. Belajar tentang huruf yang menjadi awal dari Al-Quran, yaitu huruf ba. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, dan surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat pembuka, Ummul Kitab, ibunya atau induknya Al-Quran, yang dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu surat yang menjadi syifa, ya, obat, yang menjadi obat, dan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan huruf ba. Ya, ba-nya bismillah ini akan kita bahas insya Allah 10 menit, 15 menit, barokah, ya insya Allah. Ba, huruf ba ini ada di depan, ya ada di depan, paling ujung, ba. Dia mensiratkan makna bidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Makanya Al-Quran diawali dengan huruf ba. Dan kita dalam kehidupan ini kalau pengen selamat, kalau kita pengen bisa menang dalam kehidupan ini, kalau hidup kita pengen mudah, kalau hidup kita pengen enak, maka kita harus mengawali semuanya dengan huruf ba. Ba yang mana gitu ya? Ya, ba yang mana? Yang pertama, ba dalam arti meminta pertolongan. Isti'anah, ya, minta pertolongan. Hidup ini kalau enggak mau minta tolong, enggak akan selamat. Ya, minta tolong sama siapa? Hanya satu saja yang dimintai tolong. Yang udah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami ini minta pertolongan. Makanya seseorang kalau pengen selamat jangan minta tolong sama otaknya. Jangan minta tolong sama tenaganya. Jangan minta tolong sama teman-temannya. Jangan minta tolong sama tabungannya, jangan minta tolong sama perencanaannya, tapi minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah bukan berarti kemudian enggak minta tolong sama ciptaannya, ya. Nah, Allah ngajari cara minta tolong sama Allah, diantaranya kalau ilmu ya kita belajar. Ya kalau ilmu belajar. Kalau lapar nggak punya apa-apa ya minta makan sama yang punya makanan. Jangan mengatakan saya udah minta tolong sama Allah tapi kok nggak pinter-pinter ya. Nah, hatinya terus minta sama Allah, tetapi Allah ngajarin caranya, ya kamu kalau minta tolong sama saya untuk ilmu ya kamu belajar. Kalau kamu minta tolong sama saya biar dapat duit, ya kamu bekerja.
Atau ya berusaha apapun usahanya yang penting enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hatinya nih loh, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu nanti enak. Contoh, boleh ngasih contoh? Ya, misal sakit, pengen sembuh, minta tolong sama siapa? Sama Allah. Terus berobat. Ya berobat. Perkara nanti yang jadi sarana pengobatannya itu dokter, bahasa modern, bahasa kuno namanya tabib alias tabib ya. Kalau dulu enggak ada dokter, tabib gitu. Kalau dulu mau melahirkan enggak ada dokter, adanya apa? Dukun, dukun beranak ya. Nah, terus agak belakangan jadi bidan. Sekarang jadi dokter, apapun namanya. Ya apapun namanya, apapun bentuk pengobatannya selama itu halal, enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan berarti betul kita sudah minta tolong. Contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Keduanya lapar. Kalau enggak makan nyawanya terancam. Masuk satu kampung. Enggak punya uang, enggak punya makanan. Lah biar kenyang gimana? Minta sama Allah, yang bisa ngenyangkan cuman Allah. Tapi fisiknya ya ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Ada enggak yang bisa dibagi buat kami makanannya? Satu kampung nolak. Enggak ada yang ngasih. Ya enggak ada yang ngasih. Cerita ini kita baca terus di surat Al-Kahfi. Tiap malam Jumat, hari Jumat kita pelajari. Nah cuman di situ jangan gengsi. Ya jangan gengsi. Bahkan berdalil saya hanya mau minta tolong sama Allah. Ya minta tolong sama Allah caranya itu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi melaut, ya pergi berdagang, ya apapun yang penting namanya usaha seperti, nah ini contohnya sesuai nih, bentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah itu ada hari raya apa? Ya hari raya kurban ya, Idul Adha. Hari raya menjelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan ya Siti Hajar alaihissalam, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Itu di Idul Adha, bulannya Dzulhijjah. Nah di situ ada satu contoh, ya contoh tentang bagaimana minta tolong. Ketika Nabi Ismail alaihissalam haus, lapar, kalau enggak minum nyawanya terancam. ASI ibunya sudah enggak keluar. Ya ASInya udah enggak keluar. Karena usianya sudah di atas 2 tahun. Sudah enggak menyusui juga. Harus minum air. Sementara airnya habis. Nah ibunya minta sama Allah. Ya Allah beri saya minum. Yang bisa menyelamatkan saya dan anak saya. Nah tapi apa duduk diam? Enggak, lari, cari. Ya carinya naik ke bukit Sofa. Dari Sofa enggak ada, lari ke bukit Marwah. Di Marwah enggak ada karena minta sama Allah. Nah ini, ciri-ciri manusia minta sama Allah itu satu, enggak pernah putus asa. Ya kalau putus asa berarti enggak minta sama Allah itu. Pasarnya sepi. Saya udah buka di situ bolak-balik sepi. Nah, berarti minta sama siapa? Pasar. Kalau minta sama Allah dia nyantai, mau pasar sepi, mau pasar rame, pokoknya tugas saya pergi ke pasar. Saya buka toko sebagus mungkin, kemudian saya tawarkan sehebat mungkin, masih sepi, ya udah sabar. Yang penting terus dia minta sama Allah, tenang hatinya. Jadi orang yang minta sama Allah tuh cirinya hatinya tenang. Kalau masih kemurungsung berarti belum minta sama Allah itu. Ya kalau kemurungsung, tahu kemurungsung?
Kemerungsung itu lawan kata tenang. Kalau tenang berarti enggak kemerungsung. Kalau kemerungsung berarti enggak tenang. Betul kan? Nah, Siti Hajar tenang. Sofa Marwa, Sofa Marwa. Enggak ada kemudian kok galau, kok enggak ada air ya, nanti anakku mati, gimana ini? Terus nangis, stres, enggak. Sofa Marwa, Sofa Marwa. Usahanya dijalankan maksimal. Enggak pernah putus asa. Hatinya minta sama Allah. Akhirnya dikasih enggak? Dikasih. Dikasihnya jauh atau dekat? Di sofa dikasihnya? Enggak. Di marwah dikasihnya? Enggak. Di mana? Dekat kaki anaknya. Di dekat kaki anaknya dimunculkan air ila yaumil qiyamah. Dan air itu menjadi solusi selama-lamanya. Sampai akhirnya gratis dapat makanan. Sampai akhirnya dapat teman, sampai akhirnya jadi kota Mekah, sampai akhirnya dapat mantu. Ya dapat mantu itu ya gara-gara air zam-zam. Karena apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya satu hal, dikasih satu tapi mendatangkan banyak. Itu namanya barokah. Namanya barokah. Nah dari mana itu asalnya? Bidayahnya selalu minta tolong sama Allah. Selalu minta tolong sama Allah. Nah kadang-kadang kita enggak minta tolong sama Allah kalau udah mentok. Ya Allah saya udah usaha. Saya udah mati-matian ya Allah. Tapi sekarang saya nyerah, tolong saya. Loh kemarin-kemarin kemana kamu? Berarti kamu kemarin-kemarin sombong banget tuh. Kemarin-kemarin merasa punya ya, merasa bisa. Sekarang mentok. Kalau buat orang-orang soleh enggak ada kata mentok. Karena dari awal udah mentok. Dari awal mentok, ya Allah dari awal. Yang ada makso bukan mentok. Maksa, ilhah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Terus maksa terus, ya Allah tolong. Walaupun enggak mungkin, maksa. Ya Allah tolong. Seperti ya Nabi Musa alaihissalam, depannya laut. Belakangnya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Pertanyaan saya, nyerah Nabi Musa? Enggak. Kenapa? Minta tolong sama Allah. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nanti pasti dikasih sama Allah petunjuk. Nanti, tenangnya luar biasa. Nanti, sayahdin. Dia Allah akan ngasih saya petunjuk. Karena minta tolong sama Allah. Nah ciri-ciri orang yang minta tolong sama Allah itu tenang. Nah kenapa bisa tenang? Saya kasih gambaran begini. Kalau tidak dikasih gambaran nanti enggak paham-paham. Enggak dong-dong, enggak nyantol-nyantol. Ya, misal ini. Saya punya kenalan, misal Sultan Dunia. Wes pol-polan ya, enggak lagi raja, enggak lagi presiden, Sultan Dunia. Jadi yang menguasai dunia semuanya. Harta kekayaannya terserah yang mau nulis berapa. Pol-polan. Misal ya, kenal saya sama beliau juga kenal baik sama saya, terus menjanjikan kalau butuh apa-apa ngomong aja sama saya. Ya ngomong aja sama saya. Oke, dikasih saya nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp-nya, ini ya kalau butuh kirim saja WA ke saya. Saya bereskan urusanmu. Siap, suatu hari saya butuh. Ya saya butuh. Misal ya, butuh ondol, sepele ya. Butuh tangga. Saya kirim pesan WhatsApp, saya butuh tangga. Centang 2 dibaca, enggak ada balasan. Centang 2 dibaca, tapi enggak ada balasan. Iya, oke, jangan khawatir, enggak ada. Cuman centang 2 biru, tanda dibaca. Karena saya percaya sama Sultan Dunia tadi, maka saya nyantai-nyantai saja. Dia janji akan bereskan, pasti beres. Enggak mungkin dia akan mempertaruhkan nama baiknya, enggak mungkin. Hasilnya apa? Enggak lama datang tangga, ternyata datangnya jumlahnya 500. Loh kok banyak 500? Lah kamu enggak sebut jumlahnya. Oh, saya ngasih ya sesuka saya. Wong aku sugih, kata dia begitu ya. Ya, kamu butuhnya cuma 1, tapi saya akan ngasih sesuai yang saya mau. Lah baru percaya sama Sultan Dunia, minta tolong sama Sultan Dunia, tenangnya luar biasa.
Lah sama yang penguasa jagat raya, yang punya semuanya, Allah Ta'ala, terus kita minta masih nanya, dapat enggak ya Allah? Ragu-ragu. Karena itu orang yang yakin sama Allah, yang iman sama Allah, yang percaya sama Allah, kalau minta tolong sama Allah, tenang. Dengan tenang itu selesai, masalahnya selesai. Lah yang buat masalah enggak selesai karena manusianya enggak tenang. Enggak tenang berarti tandanya apa? Kurang percaya. Kurang percaya berarti imannya gonjang ganjing. Nah, kurang percaya kok sama Allah, kan imannya mengerikan. Nah, karena itulah kita selalu ingat terus, minta tolong sama Allah. Ya, kemudian bismillah, itu di antara mana baknya minta tolong sama Allah. Gak pernah berhenti, diawali, diakhiri, ditemani dengan minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadikan pegangan dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita itu minta tolong sama Allah dalam hidup ini, enggak mungkin pusing. Saya kalau enggak ingatkan diri saya yang begini ya udah mumet dari dulu. Ya, yang ngurusi bangunannya Majelis Ar-Raudhah saja mumet atau enggak mumet? Ngurusi yang bangun aja mumet. Gitu kan? Nyarikan tukang. Ya, nanti kalau harus ngelembur gimana tukangnya mau atau tidak itu. Itu kalau enggak yakin sama Allah, enggak minta tolong sama Allah, pusing mesti. Tapi alhamdulillah, karena yakin sama Allah, percaya sama Allah, minta tolong sama Allah, alhamdulillah sama Allah ya dikasih ketenangan, dikasih ketenangan, dikasih kenyamanan. Makanya jenengan kalau duduk di sini kan nyaman loh. Ya, sama dengan saya, nyaman di sini kan ya. Hatinya tenang. Nah, kenapa? Karena yang bangun tenang, tukang-tukangnya tenang, ya yang ngurusi juga tenang, sehingga jenengan semua juga jadi tenang. Nah, kenapa di rumah kita seringkali enggak tenang? Karena suaminya enggak tenang, istrinya enggak tenang, kemerungsung suaminya, kemerungsung istrinya, tamunya datang, gonjang ganjing. Omah iki kok gak enak neng opo ya? Kenapa rumah ini kok gak enak? Oh ternyata penghuni rumahnya hatinya kurang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah sore hari ini kita belajar satu huruf dulu dan baru bab minta tolong. Belum bab barokah. Insya Allah Rebu berikutnya. Insya Allah. Ya doakan agar tahun ini saya bisa main ke Mekah, Madinah ya. Insya Allah pengen berangkat haji, pengen ya minta tolong. Caranya minta tolong gimana? Didoakan selamat, sehat, mudah, gak pakai repot, ya gak pakai ngeluarkan duit, tapi dapat duit. Kalau minta jangan nanggung-nanggung gitu ya. Kalau minta jangan nanggung. Dan semuanya yang pengen berangkat haji diberi kemudahan dan qabul tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tanpa susah payah, tanpa masalah. Amin. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك
mustaslimun liqadak, faktubani min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.